Shalom anak-anak semuanya. Salam sehat selalu anak-anak ibu. Seperti tema kita, tema 4. Sehat itu penting. Ya, sangat pentingnya. Masuk tema satunya, peredaran darahku sehat. Jadi seperti kita pelajari pembagian 1 dan pembagian 2 mengenai organ peredaran darah manusia. Ya, dari jantung dipompa mengalir ke seluruh tubuh. Jadi peredaran darahku sehat. Nah, sekarang kita lanjut pembacaan tangan ibu. Pembelajaran 3. Ya, pada buku siswa halaman 20. Dan pembelajaran 4-nya halaman 24. Di sana nanti bukan sesuai halaman 20 pembelajaran 3. Nah, lanjut sampai masuk ke halaman 24. Nah, sampai selesai pembelajaran keempat. Dan anak ibu, nah, dalam pembelajaran ketiga anak ibu, kita mempelajari hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Di pembelajaran sebelumnya atau di tema-tema sebelumnya anak-anak ibu, ya, terlebih tema 1 ini sudah pelajari mengenai hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Semua manusia ya mempunyai hak dan kewajiban, apalagi tanggung jawab. Ya, semua manusia mempunyai hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Apa hak kita sebagai anak-anak ibu? Tentu menerima, memperoleh pelajaran dari bapak dan gurumu, dari orang tuamu. Dan apa kewajibanmu? Belajar dengan tekun, membantu orang tua. Tanggung jawab terhadap diri sendiri, terhadap keluarga, terhadap lingkungan pun harus ada juga tanggung jawab, terhadap masyarakat, terhadap negara dan Tuhan. Ya, jadi hak itu semua manusia mempunyai hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Ya, sejak lahir sudah ada hak kita sebagai anak. Ya, nah, ada tanggung jawab kita juga. Lihat, jadi hak adalah segala sesuatu yang didapatkan manusia sejak lahir. Lalu kewajiban segala sesuatu yang harus dilaksanakan. Nah, itu tadi berkaitan dengan tanggung jawab, harus laksanakan. Jangan hanya tahu menuntut hak tapi tidak tahu melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab. Tidak boleh anak-anak ibu ya. Jadi tanggung jawab tadi sesuatu yang harus dilakukan dengan kesadaran. Ya, kesadaran kita untuk melaksanakan kewajiban. Jadi ada hubungannya dengan kewajiban. Jadi kewajiban berhubungan dengan tanggung jawab. Jangan tahu hanya menuntut, tapi tidak tahu melaksanakannya. Itu dengan penuh kesadaran. Nah, lihat gambar selanjutnya ibu. Ya, apa tuh? Kerja bakti. Di buku tema siswa pun ada tuh kerja bakti. Lihat halaman 20-nya anak ibu. Nah, ya, lihat kerja bakti di lingkungan lain nih. Ya, atau di masyarakat. Kerja bakti itu juga dilakukan merupakan bentuk tanggung jawab. Ya, tanggung jawab kita ya, tanggung jawab masyarakat untuk menjaga lingkungan. Nah, saat melakukan kerja bakti akan terjadi sosial antar warga masyarakat. Karena apa? Manusia selalu berinteraksi dengan sesamanya. Ya, interaksi sosial harus ada hubungan baik. Jangan terjadi diskriminasi. Jadi walaupun berbeda-beda, ya, adat, kebudayaan, suku, agama tetap harus dijaga keberagamannya dalam kerja bakti. Nah, jadi harus dijalin interaksinya dengan bagus. Nah, lihat jenis interaksi sosialnya.
Ambil juga di buku anak ibu ya. Ada tuh juga di halaman 21. Nah, ini apa jenis interaksi sosial anak? Ya, bagus. Interaksi antar individu atau orang. Nah, baru interaksi individu dengan kelompok. Kamu dengan kelompok. Ya, baik di sekolah kan ada kerja kelompok. Nah, sama juga kerja bakti tadi, mesin kelas, piket. Lalu interaksi antar kelompok nanti sama tuh ya. Tadi individu kelompok, antar kelompok dan kelompok. Jangan saling berantem. Ya, kelompok satu kelompok lain tidak boleh tetap dijaga interaksi sosialnya. Nah, ya. Jadi interaksi antar itu merupakan interaksi antara 2 orang atau 3 orang antara individu. Kalau dengan individu kelompok, lihat itu ya. Seseorang dengan kelompok yang lain. Lalu interaksi antar 2 kelompok, kelompok satu dan kelompok lain seperti pertandingan. Harus dijaga ya. Dijaga interaksi dengan baik, jangan terjadi berantem, musuhan ya. Antar kelompok. Bisa itu pertandingan Agustus. Nah, mungkin kelas A ya, tandingan kelas B atau kelas 5A, kelas 5B, 5C atau 6A, 6B, 6C dan seterusnya ya. Nah, jadi masyarakat Indonesia hidup tersebar di berbagai wilayah Indonesia, memiliki beragam karakteristik ya, tingkah laku. Nah, oleh karena itu setiap warga negara hendaknya menjaga interaksi yang baik ya, hubungan interaksi untuk menghindari apa yang bilang konflik, perkelahian, permusuhan ya, atau perpecahan dalam masyarakat ya. Jadi dengan konflik dan perpecahan nanti tidak terjadi lagi ya interaksi sosial, akan terjadi permusuhan. Jadi dengan menjaga interaksi yang baik antara seluruh masyarakat dan segala aspek sosial dapat mendukung pembangunan nasional. Makanya ya, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Jadi tetap jaga Bhinneka Tunggal Ikanya, biarpun berbeda tetap satu ya. Beda-beda agama, suku. Nah, itulah namanya ya. Lalu contoh tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Nah, apa kita lakukan? Pertama tadi harus ikut ambil bagian ya, gotong royong, menjaga keamanan dengan rasa ronda malamnya, ronda kampung, RK ronda kampungnya, ronda malam RM nya. Nah, itu pergantian anak ibu setiap keluarga ya, ngomong sampah tempat sampah nah, jangan sembarangan dibuang di jalan atau di pasar ya, atau di jalannya, jalan trotoar atau jalan apapun kita jalani. Nah, buang sampah tempatnya. Menolong tetangga yang membutuhkan bantuan, karena kita adalah sebagai makhluk sosial ya, makhluk yang membutuhkan saling ketergantungan satu dengan yang lain. Sekaya apapun kita tidak boleh sombong ya, lalu menjalin hubungan harmonis dengan semua orang. Jangan pilih-pilih, jangan pandang bulu, walaupun beragam-ragam ya karakteristiknya. Nah, itulah anak ibu mengenai hal kewajiban dan tanggung jawab ya. Nah, dalam pembelajaran selanjutnya, pelajaran 4, nah, kita masuk ke pantun. Nah, semalam dalam pelajaran pantun kan, pantun adalah puisi yang lama yang berbentuk. Dalam pembelajaran selanjutnya, pembelajaran keempat, kita masuk tentang pantun. Nah, semalam pantun sudah kita pelajari ya, bermacam-macam jenis pantun. Ada pantun anak-anak, pantun orang tua, pantun remaja atau jenaka ya, pantun atau jenaka. Pantun nasihat itu pantun orang tua. Nah, pantun kita itu untuk anak-anak yang sudah dewasa. Nah, di sini ada contoh pantun yang menyangkut tadi ya dalam pelajaran selanjutnya ya. Kenapa itu pantun bersaja AB-AB? Nah, baris pertama kedua merupakan sampiran, ketiga dan keempat isi,
Nah, lihat anak-anak ibu. Maksudnya adalah bersaja AB. Lihat anak-anak ibu ya. Contoh nih, lihat. Merah muda baju si Bibi. Nah, sengaja ibu garis bawah ini. Huruf-huruf terakhirnya. Biar bisa anak perhatikan ya. Kenapa? Nah, bersaja AB maksudnya. Merah muda baju si Bibi. Di tangannya ada bayam seikat. Nah, I terakhir. Ini tadi I terakhir ya hurufnya. Masalah warga datang bertubi. Nah, lihat I terakhir. Berkumpullah untuk mufakat. Berkumpullah untuk mufakat. Apa terakhir hurufnya nak? Yang garis bawah huruf T. Nah, jadi lihat. Merah muda bagi si Bibi. Nah, ketiga, masalah warga datang bertubi. Nah, I. Lalu di tangannya ada bayam seikat T. Di baris keempatnya ya, di kedua di keempat, berkumpullah untuk mufakat. Nah, sama-sama T terakhir. Nah, terus katakan bersaja AB. Nah, contoh yang kedua, 1 titik. Apa terakhirnya? Hurufnya K. 2 koma. Terakhirnya A. Lalu baris ketiga dan keempatnya, Ibu Panjaitan cantik. Nah, K terakhir ya kan? Nah, siapa yang punya? Apa yang terakhir hurufnya? A. Itulah maksudnya anak ibu bersaja AB. Nah, bukan harusnya A, B, bukan gitu maksudnya. Artinya lihat huruf-huruf di akhir kalimat. Jadi harus bersamaan kalimat pertama dengan kalimat yang ketiga. Yang kedua pasangannya kalimat yang keempat. Begitulah maksudnya anak ibu ya. Kalau pantun itu bersaja AB. Sudah mengerti? Nah, nanti dicatat bagus-bagus anak ibu ya. Dari video ibu ini. Jadi jangan malas, tetap rajin belajar. Di halaman 24 tema siswa banyak contoh-contoh situ. Oke anak ibu, di LKS juga ada contoh-contoh pantun. Sudah lengkap pembelajaran kita. Materi kita di setiap harinya ada di buku LKS. Ada kita masih tambahannya. Oke? Selamat belajar.